kita akan mengidentifikasi kelemahan lain dari SQL Injection Union. Nah, di sini ada halaman indeks di mana ada 3 kolom. Kita tekan kolom yang pertama untuk menampilkan seluruh halamannya. Di sini ada post ID sama dengan 1. Di mana $_get ID dari select bintang from post where ID. Nah, untuk ID-nya ini, dia akan menampilkan post where ID sama dengan 1 atau bisa 2. Kita coba di post.php ID sama dengan 1, ID sama dengan 2, ID sama dengan 3. Untuk union itu sendiri, kita akan membuat select bintang from post where ID sama dengan 1 union select 1, 2, 3, 4. Nah, kalau untuk membuka di webnya, kita akan coba. Untuk dari post ID sama dengan 1 tadi, sama tampilannya dengan union select 1, 2, 3, 4. Nah, untuk membedakannya, kita akan coba. Kita coba union 9999. Nah, untuk unionnya juga kita ubah jadi 9999. Kita coba di bloknya di sini. Nah, dia akan menampilkan 2 tanggal 43. 2 ini dari union dari 2 yang di sini. Nah, begitu juga dengan 4 dan 3-nya. Di sini kita akan mengganti di mana 2-nya akan kita ganti dengan ABC. Nah, di sini dia akan otomatis terganti menjadi ABC. Kita coba untuk mengganti ABC-nya ini dengan database. Untuk 4-nya ini, union 4-nya kita buat user. Di sini kita sudah bisa mendapatkan nama database dan nama user yang aktif yang digunakan dalam aplikasi blog ini. Injection ini tergantung masukan query yang dibuat. Jadi untuk union ini langsung ke union select bintang from.
ini kita untuk menampilkan dari select 1 username, password, 4 from user. Kita masukkan di webnya. Nah, di sini langsung dia dinampakkan langsung CSI. Kalau kita untuk membuat user lain, kita bisa membuat limit 01. Kalau limit 01 itu user pertama. Ini untuk user yang pertama. Kalau untuk user yang kedua itu limit 11. Nah, di sini vote. Ini untuk user yang kedua. Untuk passwordnya P4SSW0RD. Di sini kita akan buat fungsi group concat. Kita mulai dari kita pakai group concat username group concat password. Jadi kita masukkannya 999 union concat username. Kita blok semua browser yang dimulai dari 99 union concat custom user. Kita jadikan dia jadi satu string dan juga password. Setelah itu kita kita paste langsung seperti ini ya. Dia dipisahkan dengan koma. Dia di CSI dengan Word. Kita pakai limit tapi dia satu-satu. Ini adalah grup concat. Ini lebih efisien. Jalan dia. Grup concat
kita bisa lihat di MySQL, terus di information schema itu di halaman 2-nya ini. Terus kita bisa klik table, kita cari table, maka di tables itu ini menyimpan metadata terkait dari semua kolom user tertentu. Ini semua bisa diakses oleh semua user blog. Ini di table skema ini adalah nama skemanya. Ini daftar nama tabelnya. Ini bisa melihat row semuanya. Kita soal. Ini adalah tabel dari keseluruhannya. Sini kita bisa susun query-nya di SQL. Kita klik select table name from tables where tables schema sama dengan blok. Tapi kalau kita belum tahu nama tabelnya, kita bisa bikin nama tabelnya database. Tapi kalau kita sudah tahu namanya, kita bisa nama tabelnya kita bisa langsung blok saja. Udah langsung itu kita bisa langsung maka ini akan menampilkan dari tabel post user. Jadi kita bisa masukkan query-nya. Tambahin information schema delete. Kita ambil grup, ambil table name. Kita akan ambil kolom name-nya. Oops, kita lupa grup oke. Ini dalam kurung. Nah, seperti ini kita memasukkan ke injeksinya. Kita akan cobain. Kita ambil dulu ininya, isinya, kita copy. Terus kita masukkan injeksinya ke coba.
akan seperti ini dia. Ini semua dari tabel tadi. Ini ya database information schema. Ini karena begitu panjangnya kita tidak batasin, makanya itu sampai panjang semua. Kita belum kasih pembatas, kita kasih pembatas. Ini huruf besar ya. Table skema sama dengan blok ya. Kita tambahin seperti ini. Kita copy lagi, kita masukkan lagi. Nah ini, maka dia jadi post, user. Ada tabel post dan tabel user. Kita dapat namanya, juga tabelnya. Nah, kita pengen tahu di kolom post sama user itu apa aja ada. Kita bisa lihat di database itu berada di tabel columns. Itu columns itu ada di satu. Di tabel columns itu menyimpan nama kolom. Di sini kita bisa masukkan kolom name. Table name. Kita cari table name sama kolom name yang bernamakan post atau user tadi. Jadi kita menulis query-nya dulu. Select kolom, select kolom, name from columns where table schema sama dengan blok. Sama dengan user. Nah seperti ini kita bisa dan kita go. Nah kita dapat nama kolomnya ya, ID, username, password, dan email. Dengan query seperti ini kita mendapatkan kolom apa aja yang ada di user. Sekarang kita susun query di sini.
Jadi kita union concave sini. Nah, kita ubah sini nama kolom dan kita ubah tablesnya table dari kolom block and block kita tambahin and table name sama dengan user. Kita blok atau copy agar kita pindahkan ke injection. Nah, kita udah dapat ID, username, password, dan email. Ini adalah nama kolom yang ada pada di tabel user pada database block. Tabel user ada database block. Kita udah dapat ID, username, password. Kita udah dapat melihat nama tabelnya atau nama kolomnya pada tabel user. Ini kita akan memasukkan fungsi PHP di fungsi interval. Kalau udah kita interval seperti ini, maka interval itu masuk ke ID ini sebagai integer. Sekarang kita coba pakai filter ID masuk sebagai satu integer. Apakah masuk sebagai integer? Kita refresh maka jadi error.